Shalom. Di hari Minggu ini sebelum kita beribadah, kita akan mendengarkan warta jemaat atau informasi keuangan untuk setoran-setoran kolom. Kolom 1 sudah menyetor Rp300.000, kolom 2 Rp310.000, kolom 5 Rp1.355.000, kolom 6 Rp1.551.000, kolom 7 Rp9.884.000, kolom 9 Rp2.505.000, kolom 12 Rp2.345.000, kolom 16 Rp9.606.000, kolom 17 Rp910.000, kolom 23 Rp2.915.000, kolom 28 Rp12.570.000, kolom 29 Rp2.679.000, kolom 31 Rp60.000, kolom 34 Rp1.994.000, kolom 35 Rp3.000.000, setoran lain-lain Rp5.163.000. Selanjutnya atas nama Badan Pekerja menyampaikan selamat hari Minggu, selamat kita beribadah, dan bagi yang melayani jemaat disampaikan selamat melayani dan terima kasih untuk pelayanannya, dan juga terima kasih
pada seluruh jemaat yang telah menopang pelayanan dalam berbagai bentuk. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara, dan marilah kita mempersiapkan diri bersama keluarga kita untuk beribadah kepada-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya jemput kita berdiri. Kita menyanyi bersama-sama NNBT nomor 4, naikkan doa pada Allah. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus. Sembah Dia yang di sorga, Allah yang maha kudus. Puji Dia, Juru Selamat manusia. Agungkanlah yang mulia, Juru Selamat dunia. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Galatia 5 ayat 14 berkata, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita menyanyi bahasa kasih. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, tapi jika tanpa kasih hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yesus berfirman, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi sesama kita? Patutlah kami mengaku
Seringkali kami berbuat apa yang tidak kami kehendaki, yaitu yang jahat. Dan seringkali kami tidak berbuat apa yang kami kehendaki, yaitu yang baik. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Allah sumber segala pengasihan, Allah yang mengasihi tanpa batas, dan Allah yang sudah memberikan berkat-berkat, kepemilikan tanah, bahkan pun berkat-berkat yang lain, yang kadangkala sikap kedagingan kami menganggap bahwa segala yang Engkau berkati dalam kehidupan ini harus kami kuasai secara penuh, tanpa mau memberi ruang ataupun berbagi dengan orang lain. Engkau yang melihat setiap hati dan pikiran kami, dan jikalau Engkau mendapati kami melakukan kesalahan dan dosa, ampunilah dan kasihanilah kami. Baharuilah hidup kami, supaya hidup kami boleh berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan yang mengampuni segala kesalahan kami. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Amin. Bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Marilah kita berdoa. Firman-Mu adalah kekuatan dan perisai dalam kehidupan kami. Kami diberi motivasi, tapi diingat-ingatkan melalui kebenaran firman yang saat ini akan kami baca dan renungkan. Engkau menguasai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kebenaran firman-Mu selalu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Bersabdalah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan. Amin. Dengarlah pembacaan Alkitab.
Saat ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Perjanjian Lama, yaitu Yehezkiel 47 ayat yang ke-21 sampai Yehezkiel 48 ayat 1 sampai 14. Lembaga Alkitab memberi judul Pembagian Tanah Israel. Tanah inilah kamu harus bagi-bagi di antara kamu menurut suku-suku Israel. Dan kamu harus membagi-baginya menjadi milik pusaka di antara kamu dan di antara orang-orang asing yang tinggal di antara kamu, yang melahirkan anak di tengah-tengahmu, dan mereka harus kamu anggap sama seperti orang Israel asli. Bersama-sama kamu mereka harus mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku-suku Israel. Jadi kalau di tengah-tengah sesuatu suku ada tinggal orang asing, disitulah kamu berikan milik pusakanya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Inilah nama suku-suku itu, yang paling utara dari laut terus ke Hetlon, ke jalan masuk ke Hamat, Hasar, Elnon, sehingga daerah kota Damsik, yang berdekatan dengan Hamat, terletak di sebelah utaranya. Dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Dan. Perbatasan dengan wilayah Dan dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Asyer. Berbatasan dengan wilayah Asyer dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Naftali. Perbatasan dengan wilayah Naftali dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Manasye. Berbatasan dengan wilayah Manasye dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Efraim. Berbatasan dengan wilayah Efraim dan perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Ruben. Berbatasan dengan wilayah Ruben dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Yehuda. Berbatasan dengan wilayah Yehuda dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat persembahan khusus yang kamu harus khususkan, yaitu 25.000 hasta lebarnya dan panjangnya sama dengan panjang satu bagian, yaitu dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, dan di tengah-tengahnya terdapat tempat kudus. Bagian persembahan khusus yang harus kamu khususkan bagi Tuhan, panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 20.000 hasta. Dan bagi orang-orang inilah persembahan khusus yang kudus itu. Bagian imam-imam ialah panjangnya di utara dan di selatan 25.000 hasta, dan lebarnya di timur dan di barat 10.000 hasta, dan di tengah-tengahnya lah terletak tempat kudus Tuhan. Inilah bagian imam-imam yang sudah dikuduskan, yaitu Bani Sadok, yang memelihara kewajibannya terhadap aku dan yang tidak turut sesat dalam kesesatan orang Israel seperti orang-orang Lewi. Ini adalah bagian khusus bagi mereka dari tanah yang sudah dikhususkan, suatu hal yang maha kudus, berbatasan dengan bagian orang-orang Lewi. Bagian orang-orang Lewi ialah sejajar dengan wilayah imam-imam, panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 10.000 hasta. Jadi seluruhnya ialah panjang 25.000 hasta dan lebar 20.000 hasta. Mereka tidak boleh menjual sedikit pun dari situ atau menukarnya, dan mereka tidak boleh mewariskan yang terbaik dari negeri itu kepada orang lain, sebab itu kudus bagi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan.
dosaku. Tuhan, berikanlah rahmat-Mu. Tuhan, tunjukkanlah jalan-Mu di dalam jalan hidupku yang tersesat. Jauhkan penderitaan ini, jauhkan segala godaan ini. Di dalam liku-liku hidupku yang penuh noda dan dosa. Doa yang selalu ku panjatkan demi kelangsungan hidupku. Tuhan, tunjukkanlah jalan-Mu di dalam jalan hidupku yang tersesat. Jauhkan penderitaan ini, jauhkan segala godaan ini. Di dalam liku-liku hidupku yang penuh noda dan dosa. Penderitaan ini, jauhkan segala godaan ini. Di dalam liku-liku hidupku yang penuh noda dan dosa. Jauhkan penderitaan ini. Saudara-saudara, janji Tuhan abadi dan selamanya. Walau membutuhkan waktu yang adalah bagian dari proses Tuhan, tetapi ada saatnya janji Tuhan itu dinyatakan. Bagian awal dalam pembacaan Alkitab yang kita baca saat ini berbicara soal janji Allah kepada bangsa Israel yang telah digenapinya, dan saat mereka atau bangsa Israel menduduki tanah perjanjian yang kemudian dibagi kepada semua suku Israel, termasuk orang asing dan para imam orang Lewi, dengan pembagian sebagai berikut. Di sebelah utara akan menjadi tempat tinggal dari 7 suku, yaitu suku Dan, Asyer, Naftali, Manasye, Efraim, Ruben, dan Yehuda. Efraim dan Manasye merupakan anak Yusuf. Mereka juga mendapat bagian untuk mempertahankan jumlah 12 suku. Itu bisa dilihat dalam pasal 47 ayat 13. Hal ini juga dilakukan untuk menyatukan kembali seluruh suku Israel, di mana setiap suku mendapatkan wilayah horizontal dengan perbatasan barat dan timur yang sama. Selanjutnya pada bagian yang panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 20.000 hasta yang membentang dari batas timur sampai batas barat, tanah itu dipersembahkan khusus untuk pemukiman kudus
yang diberikan kepada para imam yang tugasnya terus memelihara kewajiban mereka terhadap Tuhan Allah, yang juga diberikan kepada orang Lewi. Ada hal yang harus diingat dan menjadi larangan, yaitu tempat pemukiman ini tidak boleh dijual, tidak boleh ditukarkan ataupun diwariskan kepada keturunan yang ada. Tempat atau bagian tanah itu dijadikan tempat kudus karena di situ akan dibangun relasi antara Tuhan dengan manusia, sebagai tempat berjumpa antara Allah dengan manusia. Kita ingat saudara-saudara, ketika Musa mau berjumpa dengan Tuhan Allah, apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah kepada Musa? Tanggalkan kasutmu, sebab tanah di mana kau berdiri adalah kudus. Jadi ini mau menunjuk kepada berdirinya bait Allah sebagai tempat kudus, terlebih daripada itu sebagai tempat perjumpaan antara Allah dengan manusia. Dan para imam dan orang Lewi harus menjalankan tugas itu dengan sebaik mungkin sambil mengingat aturan yang ada. Saudara-saudara, belajar dari firman ini bahwa pertama, Tuhan tidak pernah melupakan perjanjian yang dibuatnya. Jika Tuhan berkata bahwa Ia akan memberikan tanah sebagai tempat pemukiman, berkomunitas dan bekerja, maka tak ada satupun dapat menggagalkannya. Demikian pun dengan kita di tahun 2021 ini. Jika Tuhan memberikan berkat kepada kita, apakah itu keberhasilan dalam hidup atau hal-hal yang membuat kita berbahagia, maka tak ada yang mau blok itu berkat Tuhan. Tetapi yakin Tuhan selalu menyediakan yang terbaik dalam hidup kita, sehingga apa yang menjadi resolusi di tahun 2021 akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan hanya sejauh doa, jadi tetaplah bertekun dalam doa. Kolose 4 ayat 2. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan sudah menciptakan bumi dan isinya. Manusia diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menjalankan amanat dengan bekerja, berusaha, memanfaatkan peluang-peluang kesempatan yang ada. Jangan hanya berdiam diri berpangku tangan. Tuhan sudah memberikan tanah untuk dikelola dengan baik, sehingga kita boleh menjadi berkat, turun-temurun menikmati keselamatan, kesejahteraan melalui tanah yang Tuhan beri. Tapi yang menjadi pergumulan sekarang, banyak persoalan-persoalan mengenai tanah. Saudara bersaudara saling membunuh karena tanah. Harus diingat saudara, bahwa harta dunia termasuk kepemilikan tanah tidak kekal adanya. Tetapi yang harus kita cari sekarang adalah tanah surgawi yang tidak dapat diambil oleh orang lain dan sifatnya kekal adanya. Yang ketiga, dalam pembagian tanah ini juga terdapat ada yang dikhususkan untuk para imam dan orang Lewi sebagai tempat untuk membangun relasi antara manusia dengan Tuhan. Dalam kehidupan sekarang, peran para imam dan orang Lewi sangat penting.
maka diaturlah oleh jemaat ketersediaan tempat tinggal bagi keluarga pendeta dan guru agama. Dicukupkan kebutuhan keluarga para hamba Tuhan ini dengan anggaran yang sudah ditetapkan untuk pembiayaan hidup para pekerja gereja yang di Jemaat Gemim Shalom Karombasan. Hamba Tuhan, para pendeta dan guru agama bersama dengan keluarga sangat merasakan perhatian dan pemberian dari jemaat yang begitu luar biasa. Walau ada di masa pandemi, tetapi perhatian dan pemberian tetap diberikan oleh jemaat. Dan dalam keyakinan iman, kami para hamba Tuhan tetap meyakini bahwa Tuhan yang adalah sumber berkat akan memberkati secara berlimpah kepada jemaat yang selalu memberi perhatian dan pemberian kepada para hamba Tuhan. Yang keempat, marilah kita bersinergi antara satu dengan yang lain. Dengan pelayanan yang ada, maka semakin membuka peluang dan ruang bagi orang lain. Dan kalau dikatakan dalam firman Tuhan ini bahwa sekalipun itu orang asing tetap ada tempat yang disediakan, demikian pun dengan kita sekarang. Karena banyak terjadi bencana alam dan banyak membutuhkan bantuan, maka marilah kita membuka ruang, menyisihkan sedikit dan berkat kita untuk disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, sehingga dengan demikian kita juga menjadi alat berkat dalam hidup ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memberi persembahan bagi kita yang sempat menyiapkan. Berilah dengan sukacita, dan persembahan ini dikumpulkan pada pelayan khusus Kolom dan diteruskan di kantor jemaat oleh Syamas untuk menopang dan memperlancar pelayanan. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena setiamu begitu besar dalam kehidupan kami. Engkau menganugerahkan keselamatan dan Engkau menyediakan segala yang kami perlukan. Engkau menganugerahkan hikmat kepada kami, sehingga dengan hikmat kami boleh mengelola apa yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami, yaitu tanah sebagai anugerah terindah dalam kepemilikan kami. Biar kami menjadi pengelola yang baik dan kami dapat memanage sehingga itu menjadi berkat dalam kehidupan kami pribadi maupun keluarga kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan,
Setiamu begitu besar dalam kehidupan kami, dan Engkau menganugerahkan berkat-berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Maka saat ini kami bersyukur bersama dengan seluruh jemaat Gemim Shalom Karombasan. Engkau melingkupi kami dengan kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Kami berdoa bagi mereka yang lemah, Engkau beri kekuatan. Yang sakit, Engkau beri kesembuhan. Kami berdoa bagi Bapak Jeffrey Prang yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit Prof. Kando Malalayang. Sudah sekian lama beliau dirawat di rumah sakit. Kami tahu ya Tuhan, Engkau adalah tabib kami yang agung dan ajaib. Engkau tidak pernah membiarkan Bapak Jeffrey bersama dengan keluarga yang ada. Sehingga hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau akan memberi kekuatan kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau menganugerahkan waktu dan kesempatan sehingga di hari ini ada sukacita iman yang boleh dialami oleh saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun. Di kolom 2 Brenda Naomi Rompas, usia 15 tahun. Kolom 6 Bapak Guntur Agus, 64 tahun. Kolom 10 Bapak James Jenny Kando ST, 47 tahun. Kolom 26 Dr. Bapak Fani Mandang, 48 tahun. Kolom 26 Ibu Siana Menayang, 62 tahun. Kolom 29 Yanti Lontok, 36 tahun. Kolom 32 Joyce Wanei, 37 tahun. Berkati mereka dengan kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan. Berkat-Mu melimpah sehingga sukacita ketambahan usia akan juga menjadi berkat bagi kaum keluarga, bahkan bagi jemaat yang ada. Kami berdoa bersyukur pelayanan yang sementara Engkau anugerahkan di jemaat Gemim Shalom Karombasan, maka diberkatilah badan pekerja majelis jemaat, diberkatilah pelayan khusus dari kolom 1 sampai kolom 36, Penatua Bipra bersama dengan Komisi Pelayanan Bipra, Komisi-komisi kerja, BPPJ, penasehat majelis jemaat, dan Engkau memberkati seluruh perangkat pelayanan, termasuk dalamnya kostor, pegawai gereja, guru agama, pendeta. Karuniakan hati sebagai hamba, sehingga tugas pelayanan yang dipercayakan ini akan dijalani dengan sukacita iman. Kerajaan-Mu semakin diperlebar dan nama Tuhan semakin dipermuliakan, dan ada banyak jiwa-jiwa yang terpanggil untuk tetap berseru dan bersandar hanya kepada Engkau. Maka diberkatilah seluruh jemaat yang selalu peduli akan pelayanan dan pembangunan yang sementara dilaksanakan di jemaat Gemim Shalom Karombasan. Berkati kami semua ya Tuhan. Sebagai bangsa dan negara, kami berdoa
bagi pemulihan yang sementara dilakukan. Engkau senantiasa urapi kami semua, lingkupi kami semua dengan kuasa-Mu, sehingga kami diluputkan dari fenomena-fenomena alam, keadaan bencana alam yang akhir-akhir ini terjadi di mana-mana. Dan Engkau protek kami yang ada di Sulawesi Utara ini, di kota Manado ini, sehingga kami dilingkupi dengan kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan. Kami boleh menikmati keselamatan dan pemerintahan yang sementara berlangsung, boleh menjalankan tugas amanat dengan sebaik-baik mungkin. Dan kalaupun dalam proses pemulihan akibat pandemi COVID-19, kiranya Tuhan menganugerahkan hikmat kepada kami sebagai warga masyarakat. Kami boleh berpartisipasi aktif membangun kehidupan bangsa dan negara ini. Kami bersyukur ya Tuhan, pelaksanaan ibadah saat ini didukung oleh peran-peran dari hamba-hamba-Mu yang sudah memberi dan bersama dalam pelayanan ini. Pelayan khusus yang ada di Jemaat Kolom 34, Penatua Evi Winoringan Tamunu, Syamaas Ibu Vanda Waluyan Pangemanan, Bapak Sekretaris Badan Pekerja Majelis Jemaat, Penatua Dr. Edi Kembuan MSI, dan Engkau memberkati pelayanan dari pemain keyboard Bapak Jufri, Prokantor Bapak Onal Girot, dan yang membentuk sehingga pelaksanaan ibadah ini juga boleh sampai di jemaat melalui media yang ada. Maka Engkau berkati Bapak Michael Waluyan, Gabriel, bahkan pun mereka yang memberi diri termasuk dalamnya Kostor dan Ibu Guru Agama Megi Luntungan Rundengan yang telah menjadi koordinator sehingga pelaksanaan ibadah ini boleh berlangsung dalam tuntunan kasih setia-Mu yang menggerakkan setiap hati dan pikiran. Maka berkat-berkat-Mu akan terus menjadi bagian dalam kehidupan kami semua. Terpuji nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Persekutuan kami saat ini boleh ada dalam perkenanan-Mu, berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Dan kami percaya bahwa Engkau selalu membukakan tingkap-tingkap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Ini kami yang bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar gereja-Mu berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. NKB 211 ayat 1, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat dan berkembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih
sungguh bernilai dan tinggal tetap. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Teduh. Demikianlah ibadah di hari Minggu ini. Tuhan memberkati kita. Selamat berhari Minggu. Seolah-olah tiada mampu.